Penabalan hanya bisa dilaksanakan oleh Badan Pengurus Umum tertentu pusat. Untuk kita mengerti dan kita pahami, terutama jemaat Huta Baru, sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berlaku di Gereja Pentakosta di Indonesia, apabila seorang gembala sidang meninggal atau berhalangan tetap untuk tidak dapat melaksanakan tugasnya lagi sebagai gembala sidang, maka ditetapkan yang pertama akan ditabalkan atau diusulkan adalah istri yang bersangkutan dengan persyaratan yang bersangkutan minimal harus tamatan sekolah Alkitab GPDI atau yang sama dohma dengan GPDI. Ibu ini lolos dalam hal itu. Yang kedua, yang bersangkutan bersedia untuk menjabat dan melanjutkan tugas tersebut. Apabila istri tidak dapat melanjutkan, maka diteruskan kepada anak, dengan catatan anak pun harus minimal tamatan sekolah Alkitab GPDI atau yang satu dohma dengan GPDI. Karena hari ini ibu ini memenuhi syarat untuk itu, kami hanya mau bertanya sebelum penabalan dilaksanakan. Bersediakah ibu meneruskan pengembalaan di GPD Huta Baru dan bersediakah GPD Huta Baru? Kalau di sini persyaratan administrasi semua sudah dipenuhi. Tolong dijawab di depan jemaat dan di depan pengurus umum dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya siap dan bersedia. Terima kasih. Ibu bersedia. Yang kedua, sebagai tugas sekretaris wilayah, menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, apabila sekretaris wilayah atau yang lain berhalangan, maka tugas sekretaris akan diambil alih oleh ketua sampai pemilihan atau sampai periode selanjutnya. Jaga dan memelihara kawanan domba Allah, yaitu anggota jemaat, supaya jangan ada yang hilang. Gembala sidang harus membela mereka, memperhatikan dan merawat supaya jemaat Tuhan tetap sehat jasmani dan rohani, bertumbuh ke arah iman yang semakin dewasa dan berbuah. Jangan ada yang mundur dan menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah dan jemaat Tuhan. 2. Menjaga jemaat Tuhan jangan sampai dimasuki oleh serigala yang buas dengan ajaran-ajaran sesat, tetapi ajarkanlah firman Allah dengan manis, terus terang dan penuh kuasa Roh Kudus. Karena itulah pedang roh untuk mematahkan panah berapi dari si jahat. Khusus nomor 2 ini kami jelaskan kepada Inang. Untuk menjaga kemurnian pelayanan di GPD, tidak diperbolehkan mengkhotbah dari gereja yang lain atau dari jemaat lain tanpa persetujuan minimal. Dan ini juga untuk perhatian kepada kita seluruh gembala, minimal persetujuan wilayah. Kalau ini dilakukan, maka pengurus wilayah akan langsung mengambil sikap peringatan. Karena tugas penjagaan kemurnian pelayanan ini sangat penting. Bukan berarti tidak bisa berkhotbah dari gereja manapun, tapi harus berdasarkan persetujuan atau penelitian dari minimal pengurus wilayah. Ini sangat perlu untuk diperhatikan dan dipedomani. Dan ini akan jelas-jelas kita terapkan untuk GPD yang ada di Gabura. Yang ketiga, membimbing, mengajar, membina seluruh jemaat agar dewasa di dalam pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga iman mereka bertumbuh subur. 4. Menjunjung mereka yang sakit dan mendoakan, juga menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucian. Ingatlah, seorang pendiri jemaat harus seorang yang taat, yang tak bercacat, suami atau istri dari satu orang, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, tetapi peramah, pendamai, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati anak-anaknya. Dengan demikian dia dapat mengurus jemaat Allah. Hendaklah kamu berbuat demikian seperti yang diaturkan oleh firman Tuhan dan pemimpinmu. Carilah kesepakatan dengan sesama hamba Tuhan. Tunduklah kepada pimpinanmu. Demikian juga terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Indonesia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang mengajarkan dan menunjukkan jalan keselamatan kekal. Kalau setuju katakan saya percaya. Saya percaya. Apakah saudari mau membuang jauh-jauh ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan dan pengetahuan yang menyesatkan jemaat? Jawab, saya bersedia. Saya bersedia. Apakah saudari bersedia menjalankan tugas gembala yang saya bacakan dan mau menerima teguran-teguran dari atasanmu pada waktunya sesuai dengan Alkitab dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Indonesia? Jawabannya, saya bersedia kiranya Tuhan menyertai saya. Saya bersedia kiranya Tuhan menyertai saya. Coba sabar ikuti apa? Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji Saya berjanji akan melaksanakan dengan takut dan gentar terhadap Allah, dengan takut dan gentar terhadap Allah yang menugaskan serta setia dan taat kepada pimpinan saya. serta setia dan taat kepada pimpinan saya. Saya berjanji Saya berjanji akan mematuhi semua aturan yang dituangkan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dituangkan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta di Indonesia, Gereja Pentakosta di Indonesia, serta siap untuk menerima arahan-arahan dan teguran-teguran dari pimpinan saya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai saya. Amin. Amin. Di nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan atas nama Gereja Pentakosta di Indonesia, saya menetapkan saudara menjadi gembala sidang di Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Kota Baru ini. Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Kami nyatakan dengan ikrar iman percaya kami kepada Yesus. Ketika ibu ini
ditetapkan menjadi gembala sidang di sini, kami putuskan dengan surga. Semua orang yang mendukung, yang menyokong, yang ikut serta membantu pengembalaan di tempat ini, maka surga memberkati dengan melimpah-limpah. Maka surga akan bertindak untuk memberkati setiap pembelaan, setiap dukungan, setiap sokongan terhadap ibu ini menjadi gembala sidang di tempat ini. Tapi kami nyatakan, setiap ronrongan yang dilakukan manusia oleh siapapun, setiap kata-kata yang tidak baik, sungut-sungut yang tidak baik terhadap ibu ini, terhadap gembala sidang yang baru ini, maka kami serahkan semuanya penghakimannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, hari ini Engkau telah memilih, meneguhkan, dan Engkau telah menetapkan ibu ini menjadi gembala sidang untuk GPD Huta Baru ini. Maka kami percaya Tuhan menyertai sampai kesudahannya. Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita mengucap syukur, katakan Bapa terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Seluruh teman saya, masih bisa saya suruh sebagai saya orang tua mertua. Jadi kalau mungkin tidak sama dengan saya, ada mungkin orang lain, keluarga lain, siapa namanya, hamba-hamba Tuhan yang lain. Mungkin menurut pandangan mereka tidak seperti yang saya alami atau ketahui. Itu sah-sah saja. Jadi semuanya inilah kehendak Tuhan. Semuanya kita berharap bahwa hal ini berada di tangan Tuhan. Biasa tidak, puji Tuhan. Jadi kepada semua yang mengurusi sebelumnya sampai di rumah ini, saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, saudara Tuhan, berjemaat, kami sebagai bapak mertua juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasi keuangan yang saudara berikan keluarga saya. Puji Tuhan. Jadi, guru, jadi video katanya jabatan ketika semua ini walau dipandang dari segi umur masih bisa dikatakan ya umur menengah lah, tetapi beban yang mungkin cukup besar sebagai pertanggungjawaban kepada keluarga tentu bilang guru pula mulai hari ini sebagai bapak dan sebagai ibu daripada cucu-cucu saya. Tidak gampang dan tidak mudah untuk memperjuangkan cara kehidupan ini, baik di dalam menentukan ya bagaimana sikap anak ini ke depan, bahwa hukumnya 4 orang ini bukan tapi kalau guruku betul berdoa kepada Tuhan, semua pasti bisa dia tolong dan itu bisa terlewati.
bersama Tuhan bisa melewati apapun masalah tentang kebebasan ini. Untuk suatu pentingnya cara spontanitas lah, apa namanya, atau jawab saya ada pertanyaan itu. Saya juga ya sangat sukacita lah kalau begitu masih mau melanjutkan pelayanan di sini. Kasih Tuhan menolong, Amin. kasih Tuhan memperhatikan dari janda ya, rumah tangganya dengan pelayanannya, dengan mengurusi anak-anaknya, keluarganya. Kalau memang benar bergantung kepada Tuhan Yesus, pasti Dia akan cukupkan apapun yang ada, tidak kekurangan kita kepada Tuhan. Jadi mau surah kepada Joma, sebagai dengan poga di dalam poge, pasangan dari sebagai lembaga sidang di mana itu di jauh. Saya yakin akan bisa dilakukan karena barang dosa mulai darah motor karakter itu. Jadi Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan sehingga semua apa tugas-tugas baik pelayanan baik rumah tangga bisa terpenuhi karena pertolongan daripada Kristus. Jadi dari kamu harus kamu tunjukkan, jangan hanya omong, tapi nyatakan dalam perbuatanmu juga, ya. Jadi tahun ini itulah rupanya yang Tuhan kehendaki terjadi saat ini. Kamu cepat-cepat kehilangan ayah, tetapi hanya di dunia. Ayahmu sudah di surga nanti bersama-sama itu. Itulah keyakinan kita. Jadi untuk adik-adiknya semua, ya, tunduk atau taklah abangnya, ya. Jadi nanti abangmu mengasihi kalian. Jangan suka melawan, ya. Walaupun dari antara kalian. Elsa sebagai anak yang tertua tidak bersama kita. Tuhan memelihara menjadi saya. Jadi saya percaya kau harus berubah, ya, berubah total. Harus berputar arah kau. Mungkin arahmu selama ini putar ke utara, sebaliknya harus berbalik arah. Artinya mungkin kau selama ini suka yang gelap, kau hadapilah yang jelas supaya hatimu jelas. Namaku kami ada 2 laki-laki. Dan dalam pelayanan ini sebenarnya saya hari ini khotbah Natal. Haleluya. Karena hari ini Natal ini. Saya datang dari Jakarta. 2 minggu lalu kata laiku ini, Lai, ihuta hamu ihuta. Kamu berjabida hari Sabtu tanggal 18 dah, ya hari ini kan? Saya bilang, siap. Alana lau tumera lau baru lain, tapi suaranya udah agak parau-parau. Bersai tahu lain, lambung lain, menghadap pulang kami. Wah, siapa tahu kami tak pulang lain dari Medan, lain masih melayani. Tapi dari kami sih memang waktu sudah hari, asal gue hari Jumat saya esok pagi. Ternyata berita udah lain. 12 siang Tuhan sudah panggil. Jadi kita terima Tuhan yang membuat. Memang kita nggak duga-duga. Dan lain ini seseorang yang selalu kawan dengan saya. Melorau ihuta waktu itu Sumatera pasti ihuta mulai ihuta. Kau melayani dah. Apalagi Abang Gembala sudah kenal dengan saya, Pak Rio. Jadi puji Tuhan waktu tadi Abang Gembala menyebut itu aku jadi penerus, siap. Semampu kami dari keluarga akan tolong. Haleluya. Jadi itu ada mau saya sampaikan. Memang lucu kedatangan kita hari ini. Saya disuruh Natal melayani, tapi yang begini yang terjadi. Jadi jemaat-jemaat, memang mereka saya ada banyak kenal semua jemaat kita di sini, dan memang kami selalu tukar pikiran ataupun saling menolong. Tuhan memberkati. Jadi laiku ini pun sangat baik dengan saya, sangat baik. Karena mereka itu aku ini dulu di rumah saya di Karawang, Jawa Barat agak lama. Sebelum mereka berumah tangga dan melayani, mereka semua ikut saya melayani.
Artinya saya duluan dari pendeta baru mereka ikut. Jadi begitu juga. Saya nggak perlu terangkan lagi. Lalu di Bereku di Kuala Lumpur atau di Malaysia, saya tahu. Saya pun nasihati dia karena saya melayani juga di Malaysia. Jadi dia bilang tulang, aku nggak bisa pulang. Oke, nggak apa-apa. Situasi COVID. Yang penting kamu sudah tahu Tuhan telah memberkati. Demikian aja dari kami sebagai ipar atau lain, dan kalau soal anak-anak ini mungkin kami nggak perlu banyak nasihat sekarang. Nanti ada waktunya. Dan penting juga jemaat seperti Pak Gembala tadi bilang, mari kita sokong pelayanan IKOK ini. Haleluya. Ini ada datang lagi. Ini di sini. Tante Porto. Saya belum dekat dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita lakukan. Saya minta para saksi dari salah satu. Tante Porti anak satu ini. Tiga. Tante Porti salam mewakili jemaat satu orang. Mewakili pengerja. Iya, cuma satu. Dan pengurus wilayah GPD Labuan Batu Utara menyerahkan surat keputusan ini kepada Inang sebagai keputusan menjadi kepala sidang di GPD Huta Baru. Semoga dapat berguna dan dipergunakan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Beginilah penghormatan terakhir kita dari GPD yang selama ini kita berjuang bersama. Semoga Tuhan yang memberikan upah sebagai kepada kita rekan-rekan kerja daripada Bapak Ibu, Tuhan Yesus, dan juga kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan walaupun berat hati secara manusia, kita bersedih secara manusia ditinggalkan Bapak yang kekasih, Bapak tercinta ini. Kami pun hamba-hamba Tuhan, secara khusus saya katakan PGP Labura, sangat berkesan sekali dengan Bapak ini. Saya ingat 2 tahun yang lalu kami menyusun program PGP di Labura di tempat ini. Kami pikir beliau waktu itu adalah salah seorang yang dilibatkan Tuhan untuk kebersamaan kita PGP di Labura. Tapi waktu itu tidak lama muncullah Corona, dan itulah waktu itu yang membuat kita sempat menjadi pasif dan semua sistem pelayanan PGPI sempat tersendat. Tapi puji Tuhan sekarang Tuhan sudah pulihkan. Tetapi kita juga boleh melihat Bapak ini telah berpulang kepada Bapa di surga dengan meninggalkan kesan yang sangat indah dalam hidupnya, meninggalkan istri dan anak-anak dan sidang jemaat Tuhan yang sudah dirampungkan dengan baik, dan keluarga tinggal melanjutkan sidang jemaat Tuhan, tinggal bergandengan tangan membawa pelayanan ini kepada kehendak Tuhan. Kami PGP di Labura mengucapkan ikut berbelasungkawa, tetapi juga bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Beliau meninggalkan kita dalam keberhasilannya, dalam perjuangannya, dalam kesuksesannya,
dan itu tetap akan kita ingat untuk selama-lamanya. Tahun 2019 menjadi sarjana geologi. Kamilah teman-temannya sealumni dalam perkuliahan. Jadi memang kami sudah sampaikan ke kawan-kawan supaya bisa hadir hari ini, tapi karena kesibukan dan segalanya, maka mereka memutus kami. Kami ada 4 yang bisa hadir sebagai alumni. Yang paling ujung Bapak Pendeta Tumorang, kemudian di sebelahnya Bapak yang tadi menyampaikan kata sambutan, Bapak Pendeta Guntur, dan ini beliau Bapak Pendeta Huta Balian, dan saya Pendeta Simanjuntak. Saya melayani di GBI Kanopan. Jadi kalau saya dengan lain ini sebetulnya sudah lama kenal. Sebelum kami juga satu alumni, dulu lain ini mau sekali-sekali datang ke rumah kami. Tapi memang karena banyak kesibukan kita jarang berjumpa. Tuan rumah dulu. Ya, boleh. Handphone lah Pak dari sini. Handphone lagi. Iya, biar bisa kita foto. Iya. Kabina, Bibi Hamun, on keluarga besar BPDI Labuan Batu Utara 7.200.000. Nion Saminggu Kesatuan sepinggir Sungai Kualu 5 gereja 650.000. Udah.
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan membangkitkan di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging, aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Dari Ibrani pasal 9 ayat 27 yang berkata, manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan setelah itu dihakimi. Di bagasat sadario, di bagasat tigyon, taparohahon mahatani Tuhanon, manat mahita maparohahon. Karena dikatakan manusia hidup hanya satu kali saja. Dung diciptahol debata jolmei. Tuhan juga menetapkan hidup cuma satu kali saja. Sama seperti Bapak ini. Ini ketentuan Tuhan. Cuman kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mati satu kali, tapi hidup dua kali. Ya, mati satu kali, hidup dua kali. Bapak Arianja mati satu kali, 47 tahun dia, 48. Ya, dia menghirup udara yang segar, dan setelah itu akan hidup lagi. Kalau itu hidup yang kekal. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Dari seluruh pengurus wilayah, hamba Tuhan Gembala Sidang GPD dan Jemaat GPD Labuan Batu Utara, hari ini berduka atas kepergiannya. Tapi kami percaya seperti firman Tuhan hari ini, ada kehidupan kekal di balik kematian sebenarnya. Kiranya Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Peti ditutup. Nyanyi. Boleh kita. Kami tentukan yang mengangkat peti dari tempat ini sampai gerbang. Pilih jenazah.
diangkatlah ke depan salibnya. Bang, jangan aja ya. Bukan sekolah ya, Bang. 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 Orang ini dia lempar anak ya, Bang. Dia orang ini. Kering kuburan. Tali. Turun. Oh, pakai tali di. Tali pak turun ton. Masuk. Tali. Itu jotokin. Masuk. Ya. Mau ditarik ke buat. Tali. 2 menit sana. Apa sana mana? Mana 2 hal. 2 sepiring. Oke. Pelan. Pak sepiring. Dulu. Boleh geser, Bu. Iya. Geser dulu. Orang tujuh dulu. Tenang. Tarik sini. Saudara kita ini keluar dari dunia kehidupan ini, maka kita pun menyerahkan tubuhnya kepada tanah. Adapun pengharapan kita kepada Tuhan yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Hai engkau pendeta Desmond Haryanja, jasadmu dari tanah dan kembali menjadi tanah. Tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau. Dan Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam hidup yang kekal, dialah yang memelihara engkau sampai kepada datangnya hari terakhir datang. Kepada keluarga, tetapi harus dalam kekristenan. Yesus